Nggak ada warnet ya? Nggak ada warnet. Tapi ada pelajaran ini nggak? TIK nggak? Ada. Komputer ada? Nggak ada. Hah? Jadi teorinya aja. Dari kampung ke Surabaya, masa ketemu orang timur lagi. Malam mabok, pagi nggak kuliah. Kembali lagi di Keminter, pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Bersama saya Karim Sujatmiko, kita akan membahas tentang pendidikan orang-orang di dunia ini. Apakah pendidikan ngaruh di hidupnya atau tidak? Dan kali ini saya sudah bersama apa panggilannya? Dion. Dion. Iya. Kalau di timur apa? Kalau manggil mas-mas tuh? Oh, kalau di tempatku Ama. Ama. Sama Ama. Saya bersama Ama. Aduh, nggak enak rimanya. Ada Ama Dion. Ya. Nih, asal dari mana? Dari Flores Timur, Adonara Pulau. Adonara Pulau. Sampingnya sana lah ya pokoknya. Ya. atasnya Pulau Timur ya. Iya. Bener, utaranya kan? Utaranya Pulau Timur kan? Iya, utaranya. Loh, gokil. Tahu bro, orang tadi udah ngobrol. Dion ini kuliah di Surabaya ya? Iya. Kuliah di mana? Di Widya Mandala. Di WM. Di WM, aduh. Jadi beliau ini tadi lucu banget ceritanya. Sebelum bahas kuliahmu nih, On. Ya. Penasaran banget nih, pendidikan dari SD, TK nggak dulu? TK. Ya. Dari TK sampai SMA, Ya. di mana berarti? Larang Tuka tadi ya? TK sama SD di Adonara. Di Adonara. Terus SMP kelas 1 sama 2 itu di Adonara juga. Oke. Kelas 3-nya di Larang Tuka. Nyebrang. Tuh. Saya mau tanya nih, gimana pendidikan dasar, menengah, sampai tinggi di sana gimana? Kalau di zaman saya sih cukup kurang informasi. Berarti orang di sana nggak bisa ngomong FYI ya? For your information, I have no information. Oke, kurang informasi maksudnya gimana? Maksudnya dulu saya sebagai orang yang sekolah kurang banyak mendapatkan informasi tentang kayak pendidikan setelah ini apa sih? Gitu. Maksudnya gimana? Setelah ini apa? Maksudnya setelah saya sekolah, ya saya cuma tahu habis TK saya SD, habis SD saya SMP, habis SMP saya SMA. Itu habis SMA kuliah. Cuman kayak tidak mengerti saya harus kuliah di mana, menjadi apa tuh yang ya udah ikut aja karena orang-orang kuliah gitu. Oh, kamu kuliah karena orang-orang kuliah? Sama paksaan orang tua. Dipaksa orang tua untuk kuliah? Oh, orang tua? Kemauan orang tua untuk saya. diperhalus. Kita semua tahu pasti orang tua memaksa anaknya kuliah walaupun nggak mau. Cuman kan ya udah itu permintaan orang tua kalau kata Dion ya. Orang tua latar belakangnya apa? Guru? Petani. Ya. Oh, ada sawah juga di sana? Bukan. Jadi lebih ke kopra, mente. Kopra itu kelapa. Oh. Kelapa. Mente coklat. Kopi. Kacang mente. Ya. Oke. Dan akhirnya kamu harus kuliah ke Jawa. Iya. Di sana nggak ada kampus? Ada di Kupang, di tempatku ada kayak universitas terbuka gitu. Oh, ada temboknya? Nggak ada temboknya. Terbuka. Iya, kenapa kok akhirnya memutuskan untuk kuliah di Surabaya? Karena bosan sih. Hah? Bosan di sana. Alasan kenapa kuliah di sini bosan? Enak sih. kayak bosanmu kayak Crazy Rich ya. Tiba-tiba pindah pulau gitu. Ya, alasannya kuliah gitu. Oh, berarti kamu emang mau cari suasana baru? Iya, cari suasana baru. Ya pengalaman lah. Kamu kan tadi bilang nggak ada informasi mau kuliah apa. Kok nekat ke Jawa? Apa bekalmu? Jadi ya waktu itu ya jalan aja ke. Kebetulan kapal kalau dari Flores kan ke Surabaya. Iya. Jadi ya udah naik kapal sama kakak. Nggak tahu mau ke Surabaya tuh sampai di siapa ke siapa nggak ada. Nggak ada saudara di sini? Iya. Nggak ada saudara? Itu kamu naik kapalnya niat apa katut gitu? Niat. Kalau naik kapalnya niat. Kan duduk-dudukin dulu. Jalan sampai Surabaya. Niat ya? Iya niat. Tapi di sini nggak tahu mau ngapain. Mau ngapain, mau kuliah di mana. Info kampus yang mau kamu kuliahin ini di SMA belum dapat berarti?
Ya, belum ada. Belum ada? Belum ada. Ya ampun, nekat banget bro. Kenapa nggak dicari dulu di ini sebelum berangkat ke Surabaya? Maksudnya di googling dulu. Iya, kampus di Surabaya gitu. Di tempatku belum ada warnetnya waktu itu. Ya. Ya. Nggak ada warnet ya? Nggak ada warnet. Tapi ada pelajaran ini nggak? TIK nggak? Teknik info komputer gitu? Ada. Hah? Ada. Cuman bentar, kan nggak ada nih, nggak ada toolsnya. Komputer ada? Nggak ada. Hah? Jadi teorinya aja. bentar, aduh. Kamu belajar ilmunya, tapi alatnya nggak ada? Nggak ada. Ini ilmu gaib loh maksudnya. Dukun tuh juga gitu nggak sih? Dia belajar teorinya tapi nggak bisa kelihatan gitu barangnya. Terus gimana cara memahami itu? Diandai-andai doang dong? Ya diandai-andai. Saya juga. Ya Allah lucu banget, astagfirullahaladzim. Tapi kan kamu tadi jurusan fisika ya? Maaf nih lompat dikit nih. Kamu tadi jurusan fisika kan? Iya. Ada pelajaran hidrologi kan? Di sana bukannya juga nggak ada air? Ada nggak air tapi? Ada, cuman tidak merata. Ada, cuman tidak merata. Kalau di tempatku dari kecil sih apa sih nggak ada kesulitan air. Syukurlah. Cuman di beberapa tempat emang sulit sekali. Temanmu ada yang dari daerah itu satu sekolah? Dari daerah yang kekurangan air? Ada. Ada. Pas sudah SMP, SMA itu udah ada banyak. Ada banyak ya. Mereka waktu praktikum fisika hidrologi gitu marah-marah nggak? Itu kan buat diminum gitu. Enggak sih. Enggak ya? Aman ya? Ya aman. Gitu teman-teman, ini untuk siapapun ya, otoritas di sana yang mengurusi pendidikan di Indonesia, pastikan kebutuhan tercukupi sebelum bahan makanan dibuat praktek. Praktek pelajaran atau praktek apapun gitu. Biar tidak ada menahan emosi nih, saya tuh tidak ada air kenapa ini buat praktek fisika. Aman ya? Aman. Syukurlah. Oke, akhirnya singkat cerita, kamu berarti dulu IPA ya? Iya, IPA. IPA, belajar biologi, belajar fisika. Akhirnya kan masuk ke jurusan apa? Pendidikan fisika. Ya, pendidikan fisika. Emang dari dulu suka fisika berarti? Enggak, cuman karena waktu itu paling murah jurusan fisika. Jadi ya udah fisika aja. Oke, karena kamu akhirnya googlingnya di sini kan? Nyari taunya. Pokoknya dalam perjalanan menuju Surabaya. Oh, dalam perjalanan. Waktu kamu sampai Surabaya, yang pertama kali kamu lakukan ngapain? Cari kampus. Cari kampus. Kan udah tahu nih kampusnya Widya Mandala. Oke. Akhirnya ke Dinoyo. Terus diarahin kalau fisika di Kalijudan. Baru nyari kos di sana. Oke. Akhirnya ngambil di situ tuh. Fisika paling murah waktu itu? Iya, paling murah. Sampai sekarang kayaknya. Nggak pengen jurusan IPA yang lain gitu? Kalau misalnya kamu nggak terkendala uang, pengen kuliah apa? Farmasi. Di WM ada farmasi? Ada. Oke. Ya. Nggak, maksudnya kan pasti ada jurusan farmasi yang lain kan? Kalau pengen farmasi misalnya di WM mahal, kenapa nggak nyoba farmasi di kampus lain gitu? Waktu itu kalau ke kampus lain udah kebanyakan orang timur. Di mana maksudnya? Maksudnya di mana? Ya maksudnya kan udah jauh-jauh kan dari kampung ke Surabaya, masa ketemu orang timur lagi gitu. Ya. Emang selain di WM farmasi yang kamu tuju di mana? Nggak ada sih, coba nih yang kampus yang waktu saya lihat di dekat situ kan kayak Unitomo, Untak gitu kan. Nah di situ banyak teman-temanku tuh, banyak yang mirip saya. Gitu. Ingetin dong teman-temanmu kalau bawa motor pakai helm. Ya nanti. Ya, ingetin ya Dion ya. Nih temannya Dion, bahaya soalnya kalau bawa motor pakai helm dan berdua aja. Ya. Jangan bertiga kalau naik motor. Aman ya. Dion ya? Aman. Aman teman-teman Dion. Nurutlah sama Dion, oke? Kamu ke jauh-jauh ke Surabaya, nggak pengen ketemu teman-teman dari timur lagi. Kenapa emangnya? Bukan nggak pengen ketemu, cuman nggak pengen kayak satu kos, satu kampus gitu. Kan enak malah satu budaya. Aku kalau ke Jakarta nih Dion misalnya, mau kuliah di Jakarta, cari kos yang banyak
orang Surabayanya, biar enak budayanya gitu. Ini ketakutan saya pribadi sih. Kenapa? Kita akan ketemu dengan orang-orang yang sama dan mengulangi rutinitas yang sama seperti yang kita lakukan di sana. Apa misalnya ke kampus bawa babi gitu? Ya enggak Gimana? gitu. Gimana Cuman ya malam mabok, pagi nggak kuliah. Emang gitu? Itu Dion yang ngomong ya, guys? Ya, nggak semua. Nggak semua. Cuman ya kebanyakan seperti itu. Kebanyakan. Ya beberapa seperti itu. Dia bilang kebanyakan lagi, ya ampun, ya ampun. Ada potensi ke sana gitu kan intinya? Ya, ada potensi ke sana. Daripada ikutan mabuk malam, mending ngambil yang aman-aman, yang campur orang Surabaya aja. Akhirnya di Kalijudan ngekos sama? Sama campuran sih, ada orang timur ada juga. Ada juga. Cuman bukan dari daerah satu pulau dengan saya. Ada orang Kalimantan, ada Sumatera. Ya, pokoknya banyak daerah. Aman ya, tapi nggak mabok ya? Kadang-kadang. Jangan-jangan kamu yang ngajak mabuk sebenarnya, bro? Tapi teratur malam minggu gitu. Oh, aman. Besoknya libur. Oh, gitu. Kenapa kalau sama orang timur nggak bisa diatur kayak gitu kan? Bisa-bisa juga sebenarnya. Oke, jurusan fisika. Kesulitan nggak kamu di Surabaya? Sementara kamu tadi nggak suka fisika, kamu bilang karena jurusan fisika paling murah di WM. Gimana kamu mengikuti pelajaran yang kamu tidak suka? Ya diikuti aja, kadang-kadang ditinggalin. Ya. Kayak copet nyerah kamu ya? Iya. Diikutin aja, kadang-kadang ditinggalin. Copet nyerah kan gitu dia. Oke, terus diikutin aja itu apa yang diikutin, apa yang ditinggalin berarti? Ya maksudnya kalau kayak udah jenuh di dalam ya keluar ngerokok dulu gitu kan. Di samping kampus. Itu boleh emang kayak gitu? Ya boleh kalau nggak ketahuan. Ini ketahuan nih. Oh iya. Ini ketahuan nih, gurumu, dosenmu nonton nih WM. Kan udah lulus. Udah lulus ya? Ya, ntar dosenmu insecure, mahasiswanya ditanyain semua, diperiksa tasnya. Siapa tahu ada yang bawa Samsu gitu-gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak boleh. Jadi kamu tinggalkan kelas buat ngerokok dulu di luar. Ya. Intinya tahun pertama saya mahasiswa yang IP-nya paling rendah. Berapa tuh? 2 apa 1 koma gitu. 1 koma? Iya. Wih, Nasakom ya? Nasib 1 koma. Nasib 1 koma. Mahasiswa ada tuh, mahasiswa Nasakom. 1 koma tuh? Iya. Bayar sendiri? Bayar sendiri. Orang tua nggak lemes jantung? Dengar kabar kamu kuliah jauh-jauh di sini, udah berusaha tidak berkumpul dengan teman-teman timur, tapi tetap Nasakom. Alhamdulillah di sana kurang informasi. Jadi kita gampang. Jadi nggak tahu ya? Jadi nggak tahu. Kamu bilang berapa IP kamu? IP ku 1. Wah, peringkat 1. Bukan IP-nya bu, IP-nya 1 dari 4. Bukan peringkat 1 dari 4. Nggak tahu berarti? Iya nggak tahu. Terus kamu bilang apa? Maksudnya, ini, masa nggak nanya ini bagus apa jelek? Nah, enggak sih, mereka sih tidak pernah menanyakan saya sampai situ. Oke. Intinya saya kuliah, lulus, udah gitu aja. Oke. Tapi lulusnya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun, masih selisih 1 aja itu masih aman harusnya. Masih aman. Teman-temanmu ada yang molor nggak? Sampai 6 tahun gitu, ada nggak? Iya ada yang sampai sekarang. Ya ampun. Dan hilang. Aduh. Temanmu aktivis? Enggak sih. Enggak ya? WM jarang aktivis kayaknya. Jarang aktivis, fokus kuliah semua ya? Fokus kuliah semua. Ini skripsinya si Dion nih. Pengembangan media pembelajaran fisika Ludo. Ludoin Fisis. Fisis bacanya. Ya. Untuk meningkatkan hasil belajar. Ludoin Fisis ini mainnya gimana? Ini game kan berarti? Ya game. Game Ludo itu? Ludo ya. Yang disusun? Ya, tapi diaplikasikan untuk media pembelajaran. Jadi cetak di ukuran yang besar 4x4 meter kali 4 meter. Gede banget. Ya. Itu disusun gitu? Ya, jadi aturan anak-anaknya yang jadi pion. Oh, jadi, gitu. Jadi setelah pelajaran, habis itu kita kayak kasih latihan soal gitu. Tapi biar apa ya, menarik perhatian mereka, kita pakai ini. Pakai Ludo itu? Pakai Ludo ini. Jadi sambil bermain belajar gitu. Oke. Sebenarnya kamu cari cara pembelajaran yang fun gitu ya? Iya. Ini untuk SD, SMP?
Ini untuk SMA. Ya waktu penelitian di SMA kebetulan. Works nggak ini akhirnya? Lumayan lah. Coba kita baca bab satunya ya. Ini bab satunya nih. Wih, panjang juga ya ternyata ya. Ya, lumayan. Rumusan masalahmu banyak banget, Bro. Ada 4, Bro. Emang fisika. Bagaimana kualitas media pembelajaran berupa papan mainan ludo? Berarti kamu mendeskripsikan. Kan kalau bagaimana kan harus dideskripsikan berarti. Oke, 1, 2. Bagaimana penggunaan media pembelajaran dengan bantuan ludo fisika. Ini kualitasnya, ini pengaruhnya berarti. Pengaruhnya untuk siswa. Oke. Yang ketiga, bagaimana media pembelajaran dengan bantuan ludo pada pokok bahasan usaha dan energi. Ya. Ini apa yang diukur berarti? Ininya. Yang dijelaskan. Jadi ukurnya itu mereka sebelum belajar usaha. Jadi di materi usaha dan energi ini. Awalnya kan saya kasih soal. Oke. Terus kasih pelajaran sama ini. Prakteknya. Ini ya, jadi kayak latihan soal tapi dengan bantuan ludo tadi. Oke. Habis itu nanti ada ininya lagi. Ujian. Saya kasih soal dengan soal yang sama, cuman mirip-mirip, angkanya aja yang dirubah. Itu nanti diukur keberhasilan. Oh, works nggak? Ya. Works. Setelah kamu ada praktek itu, diujikan lagi ternyata ngaruh. Ngaruh. Oke. Wah, bagus nih. Bagaimana respon peserta didik? Gimana? Happy nggak? Atau merasa terancam? Dorong itu papan! Enggak ya? Ya, enggak. Usaha dan energi kan berarti F ya yang dibahasnya? Ya, F. F, didorong, ditarik, gitu-gitu ya? Iya. Apalagi? Kan didorong sama ditarik aja? Diangkat, ditarik, diangkat? Iya, kayak gerak peluru juga masuk. Gerak peluru? Gerak bidang miring juga ada di usaha dan energi. Ini maksudku, Dion, kamu bagus banget kuliah di Surabaya nih, dapat banyak ilmu. Kamu punya skripsi yang bagus untuk diaplikasikan di pengajaran. Tuh, sekarang kamu kerja di sebuah kedai kopi, Solupi namanya, di Jalan Gresikan nomor 33. Seberpengaruh apa pengajaran usaha dan energi terhadap mengaduk kopi? Tidak ada sama sekali. Aku baru mau bantuin. Apakah ngaduk kopinya bisa lebih efisien energinya? F-nya berapa diukur sama tenaga energimu yang keluar berapa? Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Ya, itulah kehidupan teman-temanku. Dia susah-susah ke Surabaya, kampusnya bingung, kuliah di mana, dapat fisika, akhirnya kerjanya ngaduk kopi. Kamu nggak kepikiran pulang dan jadi guru? Ini kan bagus untuk di timur, kamu sudah membawa banyak informasi gitu. Ya, cuman saya rasa belum cukup belum cukup untuk pulang lah. Oke. Ya, kamu pulangnya nunggu apa berarti? Kerjanya sukses. Ya itu juga salah satu. Apa? Jadi waktu itu udah ada sih abang-abangan di sana yang kita sering nongkrong bareng gitu kan. Di rumahmu sana? Iya, Adonara. Di Adonara. Ya. Jadi kita mau bikin kayak les-lesan gitu. Bagus. Cuman ya karena di sekolah biasa kan tidak mungkin menerima orang-orang seperti saya, berpenampilan seperti saya kan. Jadi kita bikin sekolah sendiri aja. Mantap. Udah ada ya? Udah ada kan? Udah ada tapi kan? Gokil. Mantap. Maju terus pendidikan di NTT berarti ya? Ya. Semoga bisa ngaruh nanti kamu. Kapan rencana bikin sekolah ini? Akhirnya bukan sekolah sih, cuman kayak tempat les-lesan gitu. Ya, kapan tuh? Mungkin 3 tahun lagi lah. 3 tahun lagi. Ya semoga ngaruh lah, karena orang bisa bebas kan belajar, nggak perlu formal-formal. Gitu, sambil berburu babi juga nggak apa-apa. Yang penting kan belajar. Yang penting belajar kan. Bisa dipahami ilmunya. Dan saya titip kalau ke sana bawa komputer ya, kasihan belajar TIK. Tapi komputernya nggak ada, sama kayak belajar santet. Terima kasih Ama. Oke. Sehat-sehat terus. Semoga ini bisa ditonton juga sama teman-teman dari timur sana. Kalau mau ke Surabaya, cari info dulu. Jangan kosongan. Dan benar, kalau misalnya ke Surabaya jangan ngekos sama teman-teman dari timur juga. Nanti biar tidak, gitulah pokoknya. Tonton terus episode Keminter, pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Bye-bye.